Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya tentang pro dan kontra pernikahan dengan sepupu. Perkenalkan, nama saya Tegar Rizky Pratama. Di sini saya akan menjelaskan alasan saya memilih judul pro dan kontra pernikahan dengan sepupu. Pernikahan merupakan daerah kepulauan. Indonesia merupakan daerah kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di dalamnya terdapat banyak etnis, suku, budaya, bangsa, dan agama yang memiliki adat kebiasaan yang berbeda-beda, yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Indonesia juga dapat dikatakan negara adat karena hampir semua suku, agama, dan ras yang ada di negara ini memiliki adat kebiasaan masing-masing. Di Indonesia, pernikahan sepupu menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat ini memiliki dampak positif dan negatif. Beberapa di antaranya adalah menjaga keturunan, menjaga harta keluarga, mempererat tali silaturahmi, dan lain-lain. Tetapi banyak juga yang tidak setuju dengan pernikahan sepupu ini karena berbagai alasan. Pernikahan sepupu sering juga disebut dengan istilah pernikahan endogami. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, endogami memiliki prinsip perkawinan yang mengharuskan orang untuk mencari jodoh di dalam lingkungan sosialnya. Misalnya di lingkungan kerabat, lingkungan pemukiman, lingkungan keluarga dekat. Maka dalam artikel ini penulis ingin mengungkap bagaimana pandangan ilmu pengetahuan tentang pernikahan dengan sepupu. Yang pertama, analisa di bidang untuk bab kedua, analisa di bidang keilmuan. Yang pertama, bidang ilmu agama. Abbas dan kawan-kawan menyebutkan bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dalam koridor syariat Islam bagi seseorang yang telah mampu melaksanakannya. Pernikahan antara anggota keluarga dekat tidak menyalahi aturan muharamat nikah dan hukum Islam apabila pernikahan terjadi antara yang bukan mahram, sehingga pernikahan tersebut tercatat sah dan dengan ketentuan memenuhi rukun dan syariat nikah. Namun akan menjadi suatu masalah terhadap keabsahan pernikahan apabila menikah dengan yang mahramnya atau perempuan yang tidak boleh dinikahi. Di Islam sendiri sudah ada aturan dan juga sudah ada ayat di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat ke-23, yang artinya diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan persepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan itu atau sudah dicerai, maka tidak dosa kamu menikahinya. Diharamkan bagimu istri anak kandungmu dan menghimpunkan dalam pernikahan dua perempuan bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, yaitu bidang genetika. Pernikahan sepupu memiliki aspek genetik yang meningkatkan kemungkinan berbagi gen untuk sifat resesif. Persentase kekerabatan antara dua individu menurun 4 kali lebih sering seiring dengan berkurangnya satu generasi nenek moyang terbaru. Sepupu pertama memiliki kekerabatan 4 kali lebih besar dibandingkan sepupu kedua. Sedangkan sepupu pertama yang pernah disingkirkan memiliki setengah kekerabatan sepupu pertama. Sepupu ganda pertama memiliki 2 kali lipat sepupu pertama
dan memiliki kekerabatan yang sama seperti saudara tiri. Nah, Hamami pada Juli 2012 menyebutkan bahwa dalam hal angka kematian, sebuah penelitian pada tahun 1994 menemukan rata-rata angka kematian prareproduksi berlebih sebesar 4,4%. Hal ini menunjukkan bahwa angka tersebut mungkin mendekati 3,5%. Dengan kata lain, pernikahan tunggal dengan sepupu pertama menimbulkan peningkatan resiko cacat lahir dan kematian yang sama seperti yang dihadapi seorang perempuan ketika dilahirkan pada 41 tahun dibandingkan pada usia 30 tahun. Adapun beberapa bahaya yang jika melakukan pernikahan sepupu, yaitu yang pertama kematian pada bayi atau kelainan bawaan. Perkawinan sepupu memiliki aspek genetik yang dapat meningkatkan peluang gen anak memiliki sifat resesif. Resikonya bahkan lipat jika sepupu pertama menikahi sepupu kedua. Kedua ada cacat lahir, mengutip dari Bradford yang merupakan situs pemerintahan Inggris, pernikahan dengan sepupu dapat meningkatkan resiko terjadinya cacat lahir dari 3% menjadi 6%. Memang ada dari resiko ini masih terbilang kecil, tetapi angka peningkatan yang terjadi cukup signifikan. Yang ketiga, peningkatan resiko penyakit keturunan. Sebagian besar bayi yang lahir dari pernikahan sepupu memang memiliki tubuh yang sehat, namun resiko yang lebih tinggi pada bayinya memiliki penyakit keturunan. Masalah muncul ketika ada gen yang tidak biasa dalam keluarga dan kedua orang tua tersebut memiliki gen yang tidak biasa. Yang keempat, sistem imun yang lemah atau autoimun. Disebutkan juga jika bahaya menikah dengan sepupu lainnya adalah anak yang lahir memiliki resiko lebih tinggi alami sistem imun yang lemah atau bahkan penyakit autoimun. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesamaan gen pada orang tuanya sehingga mewariskan sistem imun yang mirip. Yang ketiga ada ilmu sejarah. Yang pertama di Timur Tengah. Menurut Holly Ladislav, pernikahan sepupu bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan sebuah ekspresi dari preferensi Timur Tengah yang lebih luas terhadap solidaritas agnatik atau solidaritas dengan garis keturunan ayah. Menurut Holly, alasan yang sering dikutip dalam perkawinan sepupu untuk menjaga harta benda dalam keluarga. Dalam kasus Timur Tengah hanyalah salah satu wujud spesifik dari menjaga keutuhan seluruh modal simbolis sebuah keluarga. Nah, perkawinan lebih sering pada akhir pra-Islam Hijaz dibandingkan Mesir kuno. Penyakit ini ada di Medina masa Nabi Muhammad, namun juga lebih sedikit dibanding sekarang. Di Mesir, perkawinan dari akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 menyatakan secara beragam bahwa 80% dari pernikahan sepupu di antara penduduk asli Yahudi Timur Tengah umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan di Eropa. Yang kedua, Eropa kuno. Shaw dan Seller mengusulkan dalam tesis mereka tentang rendahnya tingkat perkawinan sepupu bahwa ketika keluarga dari berbagai daerah dimasukkan ke dalam bangsawan kekaisaran Romawi, eksogami diperlukan untuk mengakomodasi mereka dan untuk menghindari destabilisasi struktur sosial Romawi. Data mereka dari batu nisan lebih lanjut menunjukkan bahwa di sebagian besar kekaisaran barat pernikahan sepupu paralel juga tidak dilakukan secara luas di kalangan rakyat jelata. Yang keempat, ilmu sosial. Holly Ladislav menjelaskan bahwa hal ini mungkin fenomena yang berdiri sendiri namun hanyalah sebuah ekspresi dan preferensi yang lebih luas terhadap solidaritas agnatis atau solidaritas dengan garis keturunan ayah seseorang. Karena penekanannya pada garis laki-laki, anak perempuan dari saudara laki-laki ayah dipandang sebagai hubungan terdekat untuk dinikahi. Menurut Holly, alasan yang sering dikutip dalam perkawinan sepupu untuk menjaga harta benda
dalam keluarga. Dalam kasus Timur Tengah hanyalah salah satu perwujudan spesifik dari menjaga keutuhan modal simbolis sebuah keluarga selain keengganan terhadap hipogami yang mencegah hilangnya kesetiaan laki-laki terhadap kerabat istrinya yang berpangkat lebih tinggi. Kersausarah 2009 menyatakan bahwa ketakutan banyak sepupu yang sudah menikah karena diperlakukan dengan cemoohan dan penghinaan. Meskipun banyak orang mempunyai cerita tentang sepupu yang ditaksir atau dicium secara diam-diam. Kebanyakan orang Amerika menganggap gagasan tentang pernikahan sepupu yang menikah dan memiliki anak mengganggu atau bahkan menjijikkan. Yang selanjutnya ilmu kebudayaan. Fitriana menyebutkan bahwa pada awal perkembangannya masyarakat Bugis merupakan masyarakat yang mempertahankan budaya tradisional dalam hubungan keluargaan melalui pernikahan endogami atau pernikahan dalam rumpun keluarga yang dikenal dengan istilah in marriage, pernikahan kedalam, menjadi salah satu cara yang dilakukan dalam mempertahankan hubungan kekerabatan pada masyarakat Bugis. Bagi masyarakat Bugis yang memiliki kasta lebih rendah dari bangsawan, maka pernikahan yang paling disukai adalah pernikahan yang dilakukan antara sepupu kedua atau ketiga. Sedangkan bangsawan Bugis berpangkat tinggi idealnya menjalankan pernikahan antara sepupu pertama. Praktik ini diterima oleh bangsawan mengikuti pahlawan Lagaligo. Hal tersebut sejalan dengan konsep pernikahan masyarakat Bugis, bahwa pernikahan atau siala berarti saling mengambil satu sama lain atau saling memiliki satu sama lain. Yang selanjutnya ilmu kedokteran atau kesuburan. Menurut Helgason dan kawan-kawan, tingkat kesuburan total dilaporkan lebih tinggi pada pernikahan sepupu dibandingkan rata-rata. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam jumlah anak yang bertahan hidup dalam perkawinan sepupu pertama karena hal ini mengimbangi peningkatan angka kematian anak. Namun terdapat peningkatan kesuburan yang besar pada pernikahan sepupu ketiga dan keempat, yang anak-anaknya menunjukkan kebugaran yang lebih baik dibandingkan individu yang tidak memiliki hubungan atau sepupu kedua. Peningkatan total kesuburan mungkin sebagian disebabkan oleh lebih rendahnya rata-rata usia orang tua saat menikah atau usia kelahiran pertama. Yang selanjutnya adalah pembahasan kenyataan dan penyimpangan serta penelitian terkini. Yang pertama, kasusnya di Thailand, Nong Tinung adalah contoh perkawinan sepupu yang beresiko pada anak pasangan yang merupakan sepupu ini memiliki 5 anak selama pernikahannya, namun 4 anak diantaranya memiliki kelainan intelektual bawaan dari lahir. Yang kedua, menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Abbas, Erianti, dan Mustika, pernikahan keluarga dekat yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Seunagen, Kabupaten Nagan Raya ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, berlaku hukum sah, namun ternyata menimbulkan masalah-masalah kesehatan terhadap keturunan yang dilahirkan. Pernikahan tersebut terjadi didasarkan atas ketidaktahuan masyarakat akan risiko-risiko yang ditimbulkan dan faktor pendorongnya adalah untuk menjaga keturunan dan perjodohan. Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Rahman, 2 tokoh adat Dr. Andes Asmat Riyadi Lamalonggeng dan Andi Najamuddin menyetujui bahwa perkawinan endogami menurut adat Bugis Bone merupakan pernikahan yang ideal dengan alasan bahwa perkawinan ini menimbulkan banyak dampak positif, yakni menjalin keeratan kekeluargaan, mempertahankan kemurnian keturunan dan warisan, serta hubungan kekerabatan juga terjalin dengan baik. Perkawinan endogami menurut hukum adat Bugis Bone memiliki banyak kelebihan daripada kekurangan yang ditimbulkan. Kemungkinan timbulnya dampak negatif pada kecacatan fisik atau mental yang terjadi pada keturunan diperkirakan karena pasangan yang dikawinkan belum mencapai usia dewasa dan mengakibatkan terjadinya hal tersebut. Yang selanjutnya kesimpulan argumentatif.
pernikahan sepupu memang diperbolehkan secara agama Islam, tetapi tidak ada yang boleh melarang seorang yang berniat untuk menikahi sepupunya sendiri, karena itu adalah aturan dari agama Islam. Akan tetapi walaupun tidak dilarang dalam agama Islam, pernikahan sepupu dapat mengakibatkan kecacatan dalam keturunan atau bahkan kematian sebelum lahir. Pendapat penulis adalah pernikahan sepupu lebih baik untuk dihindari karena terdapat banyak pengaruh negatif dari berbagai bidang. Jika karena ada hal yang mengharuskan dilakukan pernikahan sepupu karena sesuatu hal, menurut penulis itu boleh-boleh saja. Akan tetapi seorang tersebut harus siap dengan resiko yang diterimanya. Beberapa kasus pernikahan sepupu memang memiliki manfaat antara lain menjaga garis keturunan, menjaga harta warisan, serta mempermudah dalam pembagiannya, mempererat hubungan keluarga, dan lain-lain. Akan tetapi pernikahan sepupu ini memiliki efek negatif juga yang perlu dipertimbangkan. Dengan kemajuan teknologi zaman yang terus berkembang, menurut penulis, pernikahan sepupu ini sudah tidak relevan lagi. Bagaimana banyak yang sudah orang dari suku ataupun keluarga yang menikahi pasangannya dari kelompok lain, dan hal ini juga banyak terbukti memberikan dampak positif. Mungkin itu presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Mas. Bagaimana yang ingin ditanyakan? Bagaimana dengan hukum menikahi mertua? Iya, Mas. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Aksa. Menurut fikih, haram hukumnya menikah dengan ibu mertua dalam Islam, sebab dengan adanya akad nikah, maka mertua itu menjadi mahram mu'abad, tidak boleh dinikah selama-lamanya. Mertua merupakan mahram dari menantu karena adanya hubungan pernikahan dengan anaknya. Bagaimana Mas Aksa? Bisa diterima? Ya, Mas. Sudah paham, terima kasih. Ya, Mas, terima kasih. Mungkin cukup presentasi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.